duluan nih biar ya. Kenapa dok? Hah? Lucu lagi dikit. Buka kamera nih. Duduk anggir kau nopin lebih nyantai. Bang nggak apa-apa mbak, anak dua kursi. Tasnya Mbak Evi dah. Kau duduk nangis sih. Kenapa dok? Kenapa? Dibuka aja mas. Dulu pertama saya kesini tahun 2013-14. Sebenarnya nggak pengen kesini, Miss. Tapi tuntutan dari orang tua, kalau kamu sayang sama aku, kamu pergi ke Hongkong, nggak usah ke lokal. Iya gitu. Terus saya ke Hongkong, Miss. Di situ umurku masih lulus SMA, Miss. Oke. Masih kecil. Ngepel lah, berangkat. Setelah saya sampai di Hongkong, majikan saya, naudzubillah min dzalik, saya sampai makan tuh sampai di tempat sampah gitu loh, Miss. Maksudnya nggak dikasih makan sama sekali. Sama majikanmu? Dulu, tapi aku kuat sampai 5 tahun, Miss. Tapi pikiran saya itu kayak terkontrol sama orang tua saya, Miss, karena orang tua saya kan pisahkan, Miss. Terus udah, Miss, ibu saya sukanya tuh nikah cerai karena terus gimana? nikah cerai gitu loh, Miss. Ibumu nikah cerai terus? Dan uangku untuk laki-laki. Jadi kamu yang kerja, ibumu yang nikah cerai, duitnya dintekno ndek kono. Terus mungkin saya mau membagikan cerita ini biar mbak-mbak yang belum pada nikah jangan 100% percaya sama orang rumah. Katanya uangnya sini saya pegangin gini. Dan akhirnya saya nggak punya apa-apa, Miss. Saya dulu pengen punya rumah tanah. Dia katanya, ini rumah kan rumah kamu, ini nanti buat kamu. Tapi hasil apa, Miss? Nol. Enggak. Saya nikah pun di KUA, Miss. Kakak saya nikahnya aku rame-ramein, semuanya saya yang nanggung. Tapi saat saya terjatuh, semuanya nggak ada. Bukan itu aja, Miss. Miss percaya atau enggak, terserah, Miss. Tapi saat Miss ngomong sama orang tua saya, aku nggak bisa ngelawan, Miss. Seperti ada yang ngontrol gitu loh, Miss. Walaupun ibu saya ngomong A, saya dengan hati ngomong B, nggak mau, aku nggak mau gitu. Tapi nggak bisa nahan, Miss. Terus tahun 2018 saya pulang nikah. Saya pulang nikah sama suami saya. Dan rumah tangga saya yang hancur ibu saya sendiri, Miss. maksudnya? Maksudnya gimana? Sorry, aku nggak mau berburuk sangka. Tapi aku sudah mikirnya ke sana. Bukan. Ibumu nggak suka sama suamimu? Pertamanya dia yang nyuruh nikah, Miss. Oke lah, aku pulang nikah. Dan itu pacar saya itu udah lama, Miss. Posisi saat itu ibu saya itu mungkin udah terbiasa saya kirimin uang ya, Miss. Dimanjakan dengan uang? Iya. Kan saya pernah bilang kalau kamu nggak nikah lagi, saya akan ibaratnya apa yang kamu mau minta, apa yang kamu mau, insya Allah kalau aku bisa aku turutin. Tapi dia memilih menikah sama orang yang lebih muda, 27 tahun saat itu. Ibumu umur berapa? Mau 40-an pun lebih lah, Miss, sekarang. Dan sekarang saya nggak ada kontak, Miss. Aku udah sakit banget. Oke. Terus saat itu pas posisi saya hamil, Miss. Hamil 4 bulan gitu. Dia ngomong, suami kamu, aku nggak tahu ya, Miss, kenapa aku bisa percaya banget sama ibuku, saya nggak tahu. Suami kamu itu suka sama saya. Dalam hati aku nggak percaya, aku dipercaya suamiku daripada kamu di hatiku, Miss. Tapi nggak bisa ngontrol aku, Miss. Aku dikasih jamu, aku nggak mau minum, tapi aku minum jamu itu, Miss. Dan alhasil anakku nggak selamat, Miss.
Iya, mau ya. Nangis ah. Pasti kamu nggak pernah ngungkapin ke siapa-siapa ini. Oke. Dilegakne atine, dilegakne. Wes sing sama. Iya. Terus. Setelah itu aku sama suami itu ngerokok dan aku nggak tahu kenapa aku nurut aja sama ibu ini. Jadi kamu menggugurkan anakmu. Menggugurkan tanpa sepengetahuanmu. Kamu diminumin jamu sama ibu kandungmu sendiri. Setelah itu aku nggak tahu kenapa dia suruh aku sama suami berpisah guys. Karena aku udah nggak ngasih dia uang lagi. Oh, oke. Intinya ibumu itu cemburu karena kamu menikah, duit dikirim dikasih no bojomu kabeh. Makanya dia nggak suka itu. Terus itu hasil aku disuruh jadi PSK, Miss. Hah? Sorry. Kamu jadi pelacur. Ibumu nyuruh kamu jadi pelacur. Oke. Karena kamu kehilangan anakmu, kamu cerai, terus nggak punya pekerjaan karena nggak ada uang. Bukannya nggak punya pekerjaan, Miss. Saya bisa kerja di Indonesia, sesulit apapun saya bisa kerja dengan halal. Tapi Nggak cukup uangnya. terus saya disuruh di karaoke kerja lah gitu-gitu. Terus dengan enaknya dia bilang kayak gini sama cowok-cowok. Sekarang sih dia itu loh kerja di sana jadi LC gini-gini, kalau kamu mau booking dia itu loh gitu. Ibumu ngomong kalau mau booking si dia, kamu bisa datang ke sana. Ibu kandung. Setelah itu kan, Miss, saya tuh ingin caranya gimana bisa keluar dari rumah itu, Miss. Saya ke kos. Aku nggak tahu, Miss, kayak orang gila gitu, Miss. Pas saya nggak bisa mau keluar dari rumah itu tuh sulit banget gitu, Miss. Kayak ada yang ngontrol, Miss. Terus setelah aku kerja di situ kan, Miss, 1 minggu sekali aku harus kirim dia uang, Miss. Kalau enggak aku dikatain durhaka semuanya. Aku terus kayak tertekan gitu, Miss. Terus aku setiap 1 minggu sekali mesti aku pulang, Miss. Uangku kerja habis buat dia jalan-jalan, nyenengin lakinya gini, yang jatah lakinya malah aku, Miss. Sebentar. Jadi, sorry, dalam tanda titik dan koma, kamu jadi pelacur. Seminggu sekali uangmu kamu bawa pulang untuk ibumu bersama laki-laki yang lebih muda lagi. Dan yang jadi pelacurnya kamu. Kamu menghidupi ibumu bersama laki-laki lain. Umur berapa kamu sekarang, Dok? Sekarang saya 28, 29, Miss. Pas aku kesini umur 19 tahun. Aku 5 tahun di sini. Uangnya habis semua. Aku nggak tahu. Jodoh dikirim lah. Tapi nggak bisa, Mbak. Ibu aku mainnya dukun. Jangan percaya dukun. Aku udah nggak percaya, Mbak. Aku dari lillahi ta'ala, tapi aku udah di ruqyah, aku semuanya udah, Mbak, sama Itu suami itu. tergantung Iya, Mbak. Tapi orang yang belum ngelakuin, yang belum itu, dia pasti ngomong kayak gitu. Yang udah ngerasain sendiri, dia nggak bakal bisa ngontrol dirinya sendiri, Mbak. Apalagi itu ibunya sendiri yang bikin. Udah nggak bisa, Mbak. Ibu wis salah kaprah. Terus orang banyak yang bilang kamu anak durhaka gini-gini. Oh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang lebih tahu yang di atas daripada kamu. Kamu biasanya nilai dari luar.
aku kirim ibaratnya yang bisa kelihatan ya Miss, kayak TV, kayak mesin cuci itu aku kirim semua dari Hongkong Miss. Tapi dia ngomong apa Miss? Semuanya lakinya yang beliin. Wah sakit Miss. Tapi aku diem aja Miss. Aku dari kecil ibaratnya. Mungkin ya lainnya saya udah jadi anak yang nggak bener Bang. Tapi saya di situ ya nurut aja sama orang tua, nggak pernah kelawan sama sekali. Terus saya udah nggak kuat Miss. Aku udah ada 2 pilihan, dia kan udah bisa lagi sama suaminya. Kalau aku gini terus, aku nggak bisa maju, aku begitu. Oke. Aku harus keluar dari lingkaran ini. Alhamdulillah Miss, mana suamiku baik banget. Udah Suami pertamamu tadi? tak sakitin, tak main, dia masih sini. Wow. Kalau kamu nggak kuat sini, pintu rumahku selalu terbuka, orang tua aku selalu nanyain kamu, saudara aku selalu nanyain kamu. Saat itu aku namanya orang satu milih orang tua atau orang lain. Pasti aku mikirin kalau aku sama orang tua aku mesti aku nggak akan jadi manusia. Uangku selalu habis. Terus saya ingat 2020 awal adanya COVID. Aku bayar lagi sama suamiku. Oke. Sama suamiku. Dia menerimamu, Dok? Iya. Dia tahu kamu jadi pelacur, Dok? Tahu, Miss. Dia tahu itu bukan sifatmu. Karena aku pacaran sama dia udah 8 tahun, Miss. Aku nggak pernah seperti itu. Terus dia bilang kayak gini, udahlah, mungkin itu cobaan kita. Dia pernah tanya sama, kenapa kamu dulu gugurin anak kita? Aku nggak gugurin gitu. Aku nggak tahu. Aku bilang gitu. Aku nggak tahu apa. Aku ada yang ngontrol. Terus aku bilang sama dia, kamu benar suka sama ibumu? Gila apa ya? Aku suka sama ibumu. Orang luar sana cewek cantik-cantik banyak kok gitu. Kalau kamu pengen tahu, aku di sana, di rumah sana, aku nggak pernah bilang sama kamu. Karena ibu kamu waktu mandi pintunya dibuka. Waktu saya bikin kopi. Terus saya habis, begitu sampai speechless. Ya Allah, kayak gitu sih. Terus posisi saya mau balik sama suami saya udah tak blokir dari kakak saya, tak blokir ibu saya, tak blokir semuanya, tak blokir Miss, karena cuma pengen duitku aja Miss. Terus aku udah dapat 1 tahun nikah Miss, gangguan itu terus menerus. Kalau aku lihat suamiku pasti benci, suamiku lihat aku pasti benci begitu terus. Tapi kalau udah ngomong, aku kenapa ya kalau lihat ke benci, malah perasaan benci itu hilang sendiri Miss. Kalau udah saling ngomong mesti hilang sendiri. Kalau aku simpen sendiri tuh nggak bakal hilang Miss. Terus otomatis kontrak kan kita ambilnya kan cuma setahun doang kan Miss. Betul. Oh, aku sama suamiku gini, ini kemana ya? Oh, buktiku kan nggak punya anak Miss. Ya udahlah, ke rumah buktiku aja, kasihan dia. Kayak ke sana Miss. Kakakku tuh seolah-olah cari aku Miss, datang ke mertua saya. Terus dia seolah-olah ya gimana ya Miss, 1 tahun nggak berhubungan kan pasti dia katanya kangen lah, gini kan kamu nggak usah gini. Aku udah cerita semua Miss, tapi dia di depan saya oke baik. Setelah saya pindah ke rumahnya bude saya, dia seolah-olah belum ada kursi ya, belum ada ini ya udah nanti aku beliin semuanya gini gitu Miss. Otomatis suami saya kan kayak nggak ada harga dirinya Miss. Saya bilang kayak gini, nggak usah, aku kan bilang kayak gitu Miss. Lama-lama pasti bisa keisi sendiri, tapi nanti ya
pelan-pelan. Batuk-batuk. Aku nggak bisa langsung seketika ini karena saya berumah tangga sama suami saya pure, sepeser pun nggak ada orang lain yang bantu dari hasil kerja payah kita berdua. Saya sama suami saya tipenya nggak mau dibantu orang, kalau nanti belakangnya pasti ada something yang nggak jelek gitu. Diomongin orang. Nah, iya, terus dia omongannya terus kayak gini, Miss. Kan aku dikasih uang, suami saya tak beritahu. Enggak usah gitu. Suami saya baik, nggak usah, balikin aja. Nanti kalau ada yang nggak enak di belakang kamu nanti malah jadi Sakit hati. gitu. Betul. Terus tak kasih, Mbak ini loh uangnya. Maaf ya nggak bisa terima gitu. Ya ngomongnya apa, Miss? Wah, astagfirullah. Dasar kamu lonte, kamu orang nggak pernah diuntung. Kamu tuh kere, kamu tuh aku diarani itu sama kakak kandungku sendiri, Miss. Kamu dalam saudara berapa orang, sayang? 2 orang, Miss. 2 orang. Kamu yang Iya. paling kecil. Tapi semuanya saya jadi tulang punggung keluarga, Miss. Rumah bisa bagus gitu, kakak saya bisa nikah layaknya orang-orang. Kakak saya punya usaha dulu, saya yang ngasih, Miss. Tapi sekarang saat saya kayak gini dia malah kayak gitu. Dia jelek-jelekin saya di WhatsApp, di Facebook, semuanya. Tapi apa ya saya apa nih? Saya cuma diem, Miss. Saya tahu Allah itu nggak bakal diem. Saya kalau saya lakuin, saya berjalan di situ 1 tahun, Miss. Karena saya pernah bilang sama dia gini, Miss, kenapa dulu waktu saya belum kesini rumah ini nggak kamu beresin, nggak kamu benerin? Kenapa waktu saya udah kesini kamu kok seolah-olah beresin tuh? Dan dia bilang sama saya, bapak kamu itu lo nggak sudi punya anak kamu kayak gini-gini, kamu lontai kamu gitu. Wah, bapak aku kan ibuku udah pisah tau, Miss. Ya bapak aku kandung. Terus ya Allah sakit banget, Miss. Terus saya nelpon bapakku, Miss. Pak, sepurane nggih, Pak. Saya pernah memberatkan sampean apa, Pak? Nih, saya biaya sendiri. Ngapa-ngapain saya biaya sendiri. Saya nggak pernah minta kiriman sepeser pun. Kenapa Bapak nggak suka sama saya? Dia siapa yang nggak suka gini-gini? Selama saya tinggal 1 tahun sama putri saya, bapak saya nggak pernah nanya saya karena dia takut rumahnya saya ambil. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak pernah namanya ambil tanah semuanya, nggak pernah. Rumah yang satu saya bangun, saya bagusin semuanya aja, nggak minta, aku tinggal begitu saja. Tapi seolah-olah kakak saya sama bapak saya tuh takutnya kalau aku serahkan tanah gitu-gitu loh, Miss. Terus aku sama suamiku dapat 1 tahun, aku terus bilang kayak gini. Kan sebenarnya suami saya nggak bolehin saya ke situ, Miss. Tapi ya Allah, Miss, sakit direndahin keluarga sendiri, Miss. Karena orang lain. Kamu orang mana sih, Dok? Siapa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Sebentar, Dok. Soalnya kenapa? Kepedihanmu terlalu dan kamu sabar. Aku yakin kamu lebih sukses dibandingkan orang lain. Kamu pasti bisa. Aku dengernya aja nggak ngeh banget, Pak. Kalau di luar sana banyak orang yang nggak percaya bahwa ada ibu seperti itu kan. Ada yang bilang aib sendiri kok dibuka. Menurut saya adalah ini yang harus dibongkar, bahwa sebenarnya memang di luar sana itu ada beberapa ibu yang seperti itu, ada beberapa bapak yang seperti itu nyata loh. Kenapa saya percaya sama kamu, Dok? Karena anak buah saya itu di Mako itu ada yang sama kayak kamu, dan dia itu telepon, video callan, ngomong, dan dia bilang apa? Ibunya bilang apa? Kamu di Mako tunggu visa atau jadi pelacur? Ibunya loh, ibunya yang ngomong. Jadi lepaskan kesakitanmu. Ini saatnya kamu dapat rezeki, oke, Dok. Maafno ibumu, maafno dulun. Wes toh, lepasen. Setujuanmu sama suamimu toh. Kamu masih muda kan? Belum umur 30. Di sini kamu kerja 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, kamu punya rumah, kamu punya usaha. Yakin, Dok, masa depanmu lebih cerah dibandingkan orang lain. Oke, tutup masa lalumu. Tutup lembaran itu. Karena aku selalu bilang, hadapi yang sekarang.
Yang sudah berlalu, sudah Nduk, nggak bisa. Yang belum, nggak usah dipikir. Saya kira dilakoni. Tapi ngomong pada diri sendiri. Aku pasti bisa. Saya ngomong pada diri sendiri terus, Miss. Jangan. Aku nggak benci sama ibu, enggak, Miss. Saya cuma kayak gini. Saat ini aku belum bisa hubungin kamu karena saya belum sukses. Nanti kalau saya sudah sukses, saya pasti hubungin kamu. Gini loh, Nduk. Menghubungi bukan berarti kamu harus melepaskan uangmu. Menghubungi hanya sekedar kabar. Nggak bisa, Miss. Kalau kamu dengar suaranya, kamu nggak bisa kontrol, Miss. Serius. Demi Allah. Saya percaya, Nduk. Karena kamu hati dalamnya sakit, kasihan. Bener nggak? Di dalam hati itu sakit. Kasihan, Nduk, kirim duit lah, Nduk. Mak gak ada sego, gak ada beras gitu. Kayaknya sing gawe pangan. Enggak, dianya tuh bohongin saya. Itu katanya dia kok mau komplikasi, mau operasi, mau ini, mau itu. Tapi ya, pada kenyataannya apa, Miss? Iya, sebentar. Kamu tahu kan dia bohongin kamu? Saya tahunya waktu di Indo, Miss. Saya nggak tahu apa. Waalaikumsalam. Duduk sebentar ya. Jadi kesakitan itu di dalam itu sebenarnya gini, Dok. Ya ngomong gampang sih, tapi kalau nggak ngelepaskan harus kemana kita pergi? Lepasin aja. Nah ini loh yang saya selalu bilang, kenapa banyak mbak-mbaknya tiba-tiba hilang? Kenapa mbak-mbaknya tiba-tiba nggak komunikasi sama keluarga? Ya mungkin karena sakit ini. Sakit seperti ini nih lah. Terlalu sakit yang akhirnya dia tidak ingin komunikasi sama keluarganya. Sampai 10 tahun, 12 tahun. Itu kan karena ngilang. Kamu dengar kayak gini sakit banget loh, Mbak. Saya sebagai ibu Sama. nggak mungkin saya ingin anak saya itu terjatuh, apalagi dalam tanda titik dan koma jadi pelacur. Karena doa seorang ibu itu, omongan seorang ibu itu adalah doa. Iya, tapi saya rasa doanya nggak manjur, Bu, kalau ini. Soalnya doanya wes Nggak jelas. nggak Untuk enak. menyenangkan diri sendiri, mengorbankan anak kandungnya. Yang ini yang nggak adil adalah pernikahan kakaknya dibesar-besaran, yang kecil apapun nggak ada, berangkat ke KUA sendiri. Oke. Satu hal, Dok. Karena itu semua dari insting kamu, dari pikiran kamu. Masih ingat Mbak Wahyu yang kemarin bermasalah dan dia selalu bilang, orang lain bilang dia tidak bisa pulang. Akhirnya dia selalu dengerin omong saya dan dia percaya. Itu yang Akhirnya dia anaknya lepas. ninggal, Betul. suaminya Sudah pulang Indonesia. Jadi Alhamdulillah. kenapa gini loh, Dok? Semua itu dari pikiranmu. Kalau kamu bilang tidak bisa, maka tidak bisa. Yang bisa ngontrol pikiranmu cuman kamu. Jadi kamu bilang, oh aku nggak bisa, misalnya ibuku sudah minta. Yang kejam. Memang kamu harus kejam. Saya sudah kejam, Miss. Saat ini emang nggak bisa. Nanti suatu saat pikiran saya nggak normal 5 menit itu udah alhamdulillah. Maksudnya 1 jam aja normal pikirannya. Maksudnya jalannya normal gitu. Itu udah alhamdulillah, Miss. Pikiran saya nggak pernah tenang, nggak bisa normal sama kayak orang-orang biasa, Miss. Karena terlalu sakit, Nduk. Sakit. Dan kamu hambar. Kamu nggak punya tujuan, makanya kamu akan ingat itu lagi, Nduk. Saya pernah posisi seperti itu. Walaupun saya bukan pelacur dalam istilah ini, tapi saya juga punya tekanan dalam keluarga karena saya bercerai dengan suami saya. Itu ada, Nduk. Di otak itu jalan terus. Nah, ini yang saya katakan, antara badan dan batin nggak selaras. Kamu badan sama batin itu nggak selaras, Nduk. Batinmu itu nggak jelas. Nduk. Jadi apa ya? Tubuh makan makanan kan warak ya, Mbak ya. Oke. Tapi batinmu kan nggak warak, Nduk. Batinmu kan gerangsang, panas. Batinmu itu panas. Kamu ketakutan dengan kualat, keweden. Tapi oke lah, kualat. Tapi bukan berarti harus kamu jadi pelacur agar kamu tidak kualat, kan? Bukan itu, kan? Kualat bukan seperti itu, kan? Malah kamu jatuh di dosa yang kamu tahu untuk menyenangkan orang lain karena kamu wedi kualat. Bagi saya itu tidak masuk akal. Sekarang taruh di hatimu. Oke lah, yang kemarin saya nggak bisa ngomong. Ke depannya, kan? Kita berbicara ke depannya. Saya nggak tahu. Karena saat kita kosong blong, pikiranmu normal 5 menit. Karena pikiran batinmu gak ono. Batinmu itu gak ono sing ngisi, Dok. Kamu blank. Kamu itu blank. Saya cuma ada cara, Dok. Moco sholawat. Orang lain bilang ringan ngomoco sholawat. Bukan moco sholawat di bibir, Dok. Bukan. Di hati, di otak. Soal pikiranmu gerangsang, sholawat. Istighfar.
Iku di jantung, bukan di mulut loh. Mulut nggak kelihatan loh. Kamu ngetik gini percuma kalau hatimu tidak di situ. Jadi pikiran blank. Karena saya sendiri pikiran itu ada blanknya loh Mbak. Pikiran itu saya ada blanknya. Tapi saya cepet doa. Meditasi secepatnya di batin itu tak masuk di batin. Bukan di mulut. Lek ngomong memang gampang. Tapi sulit banget. Di batin langsung kayak mikir ibu kok yang ini toh kayak mau ngerangsang langsung sholawat itu otomatis dok. Kalau kamu sudah pakai setiap hari itu langsung di otak, langsung ini masuk di otak ini langsung. Karena saya sendiri saat ada masalah kalian kayak gini, kalian kasih aku energi negatif, tapi batin saya, pikiran saya itu saya ada doa. Kenapa kalian bilang saya bisa tenang, bisa sabar? Karena batin cepet-cepet tak masukin. Aku tadi nangis kan, kenapa aku cepet bisa stabil? Karena aku langsung doa di dalam. Nggak kelihatan dok, tapi kamu bisa merasakan dirimu sendiri jero iki gak kosong. Oh saya terima curhatan, gendeng loh mbak. Gak kuat gendeng loh, curhatannya gak jelas semua. Tapi kenapa? Saat aku selarut melebu, diriku sendiri tak cukup, tak ambil balik. Ojo sampai jatuh ke kamu aku. Karena kalau aku jatuh ke kamu, aura kita negatif. Dan aku nggak bisa ngasih kamu solusi. Paham nggak Mas Surgondo? Jadi, lek kamu mikirmu sudah rono, dan dicukup hatimu ya. Oh ini. Dalam hati ngomong subhanallah, 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 subhanallah. Iku secara langsung dan tidak langsung melebu kabeh di situ, Nduk. Ya ngomong gampang. Saya tahu ngomong gampang. Tapi aku menjalaninya. Gak iso turu. Tanganmu loh nih betul. Yakin sirap dok. Pokok batin yang kamu isi tuh batin sekarang. Ojo sampai kosong. Ojo sampai kosong. Tidak mudah karena sekali lagi, saya juga punya masalah. Walaupun tidak seberat kamu, bagi saya beban kamu berat banget dok. Tapi saya punya ujian lain. Paham nggak? Satu-satu orang itu punya ujian. Tinggal kamunya itu mau keluar dari situ atau enggak. Jadi bukan aku yang bisa mengeluarkan kamu. Karena aku lihat di aura wajahmu, di tubuhmu, kamu itu punya kekuatan yang hebat. Sampai hari ini kamu naikkan di Hongkong, karena kamu itu hebat. Jangan sampai kamu jatuh. Kamu itu hebat. Aku tunggu kamu, aku cari kamu punya usaha. Aku yakin kamu bisa. Ya, aku tahu itu, aku yakin. Karena banyak orang punya masalah dan dia bilang, aku pengen curhat tapi jangan diekspos. Dan jatuh nih sama. Ya aku sama ngasih solusi. Tapi kan beda. Orang lain yang mendengarkan dan pendapat orang kan beda-beda. Jadi saat ada yang membuli, jangan jatuh. Jadikan itu cambuk. Gawain loro, kamu harus berdiri. Sing api dijupuk, sing elek dibuang. Tapi aku yakin, Dok. Aku yakin. Kamu pasti bisa. Karena auramu sendiri ki positif, Dok. Tapi dalemamu sing rusak. Kamu sudah punya aura di luar. Auramu di luar iku api, Dok. Oke, dalemamu bobrok, dalemamu rusak. Cepet diisi batin nih. Paham? Karena makanan batin itu penting banget. Karena selalu saya bilang bahwa kalian tuh tubuh sama batin gak seimbang. Tubuhmu di sini, batinmu mikir wong omah ibuku mangan apa ora yo. Akhirnya seledeng kamu. Nah, waktu ibumu telepon, jaluk duit, sing kompilasi lah, jantungnya copot lah, atine ceblok lah, kamu wis bingung. Akhirnya kamu utang ke sana ke sini. Ini loh, yang sering kali kalian batinnya nggak seimbang. Tubuhnya gak mampu, awake dhewe gak iso utang 80.000, 30.000, 40.000 gak kuat awake dhewe iki. Tapi kan pikiranmu kuat. Tapi ingat, saat tubuhmu gak kuat, pikiranmu kuat. Segleng, Dok. Kamu punya kekuatan itu. Di hatimu itu ada. Dan ingat, Tuhan itu saya yakin memberikan ujian beserta hadiah. Ngerti nggak? Jadi saya ingin menanyakan di mana letak surga di telapak kaki ibu? Apa di telapak kaki ibumu berhak memberikan surga padamu? Bukan. Tidak ada seorang ibu menyuruh anaknya jadi pelacur. Tidak ada seorang ibu mengikhlaskan anaknya ditidurin orang lain.
kecuali suaminya. Tidak ada. Saya taruhan pada kalian semua, kalau sampai ada ibu-ibu yang nyuruh anaknya jadi pelacur, berarti memang sakit otaknya. Tidak ada, Nduk. Menurutku adalah dia seorang iblis yang pinjam tubuh ibumu. Saya tidak tahu yang iblisnya yang mana satu. Ngerti? Kamu pasti bisa. Apalagi suamimu adalah laki-laki hebat. Laki-laki hebat, Nduk. Wong lanang, lek sing wedok wis ditompaki wong lanang liya, Nduk. Gak gelem. Wong lanang iki selingkuh penak, gelem nrimo. Wong wedok gelem nrimo wong lanang selingkuh, tapi wong lanang gak gelem diselingkuhi. Apalagi kamu pelacur, sayang. Ngerti nggak? Merendahkan. Bener, seorang laki-laki akan merendahkan kamu selamanya. Paham nggak maksudku? Nah, laki-laki ini sangat hebat sekali. Aku sangat salut sekali. Itu dia memang. Berarti kan Tuhan sudah menyediakan ibu yang tidak baik, dan Tuhan juga menyediakan laki-laki yang baik buat kamu. Ngerti nggak? Jadi itu adalah berkatmu, syukurmu, jodohmu. Kamu nikah masih perawan, cerai kamu jadi pelacur, dan dia nyuruh kamu balik lagi sama dia. Nggak ada. Bener nggak, Bu? Nggih, nggih. Saumamane adikku, saumamane anakku, nggak tak izinin kembali sama kamu secara manusiawi. Bener nggak, Bu? Nggih, nggih. Tapi keluarga laki-laki itu sangat baik sekali. Iki loh yang top, Nduk. Iki laki-laki hebat keluarga itu. Mungkin tahu posisinya. Ibunya. Sekali lagi sampean tahu posisinya, nerima dengan mudah nggak? Tidak kan? Nggih. Jadi kamu sebenarnya ada hikmah di balik semua itu. Ngerti? Syukurin. Kamu masih ada yang pull out kamu, yang narik kamu dari lembah itu. Ngerti nggak, sayang? Kamu pasti bisa. Karena aku sendiri manusiawi ya, Bu ya. Nggak mungkin dong anakku nikah sama pelacur. Dalam konteks ini ya, karena kamu tahu kamu adalah pelacur. Kalau nggak tahu kan beda lagi. Tapi mereka lebih mulia daripada hatiku. Mereka lebih hebat dari perasaanku. Padahal aku sabar loh, krungu ae. Aku nggak terima loh, Dok. Ternyata aku bisa marah. Keluarga laki-laki ini sangat hebat. Dan hidup ini nggak ada yang sempurna, sayang. Ini yang saya tahu. Saat saya jadi janda, rezeki saya gede, pekerjaan saya banyak. Tapi saya nggak punya keluarga. Saya punya kesehatan. Bener nggak, Bu? Giliran saya semuanya punya, suami ada, anak ada, kumpul semua. Sikilku diceklek, Nduk. Tetep hidup itu ada ujian nih. Cuman beda. Ujianmu seperti ini, ujianku seperti itu. Ngerti? Jadi kamu bilang tidak bisa lepas dari ibumu. Itu kamu sendiri yang ngomong. Tapi aku lihat kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Tanamkan itu di hatimu. Tapi kamu bilang, iya sih Miss 5 menit bisa nggak? Mau coba istighfar, mau coba selawat, kuat no. Lebok no di batin. Sampai nggak sadar bahwa kamu itu lagi istighfar. Ngomong gampang Miss, iya saya tahu itu. Tapi wis menjiwai di batin, terkontrol sendiri, Nduk. Kudu kamu sing ngontrol, batinmu sendiri yang ngontrol. Ngerti nggak? Masih ingat kemarin yang nangis-nangis gitu juga sudah lepas. Kenapa? Dia kan nggak bisa memaafkan. Nggak bisa memaafkan ibunya, kelakuan ibunya, bapaknya. Iya, iya. Tapi pada akhirnya dia sendiri yang akan menderita. Begitu juga dengan kamu. Kamu harus ngontrol dirimu sendiri. Paham? Bisa nggak? Pasti bisa. Bisa, Miss. Pasti bisa. Karena aku janji aku akan cari kamu di Jawa Tengah kan. Orang kayak aku ngombe kopi tak obong omahmu. Hah? Iya. Dia terlalu dipendam sendiri. Iya, dipendam sendiri. Nggak ada yang teman cerita. Tadi Kan yo izin, Mbak. Ngene kan nyesek, Mbak. Bukan izin, Miss, tapi udah trauma punya teman baik. Semuanya pengkhianat. Lo kok gak wedi cerita nek Miss Yuni dibully wae kok? Bukannya kayak gitu, Miss, biar mbak-mbaknya biar mbak-mbaknya tahu. Jadi inspirasi. Oh, karena dulu kan waktu aku belum punya suami kan buat gawe tik lempeng gitu loh, Miss. Aku orangnya primpen. Ternyata nggak ada hasilnya. Iya,
sayang sama orang tua boleh, tapi sing wajar gitu loh Miss. Jangan 100% percaya sama orang tua. Oke, saat ini kamu dibeliin rumah semuanya. Apakah itu atas nama kamu? Oh, betul. Betul omonganmu. Bener Banyak kan, ya Miss? yang terjadi ini. Nanti Sama kamu di Hongkong berapa lama, Mbak? 4 tahun. 4 tahun. Bener nggak? Pernah krungu nggak koncone si dihapusi keluarga nih? Jangan ngomong bahasa Jawa, aku nggak ngerti. Bahasa Indonesia. Tak buang aja lah gitu kamu. Aku orang Sunda soalnya. Saya minta maaf kalau gitu. Rasa guyu kamu kalau lagi ngomong sama orang lain. aku gampang nangis, gampang guyu Miss. Ya karena kamu menghibur dirimu sendiri, tapi kan kamu sebenarnya nangis. Jarang teman-teman saya yang lihat saya nangis. Nggak pernah sama sekali. Kamu selalu bercanda tapi menutupi lukamu. Karena itu orang yang suka komedi, orang seneng guyon itu sebenarnya palsu. Menyembunyikan sesuatu. Saya ini wis blong dan ini inspirasi buat teman-teman yang di luar sana kalau belum nikah. Ya, ini saya bicara dengan kalian yang belum menikah ya. Sudah menikah kan saya nggak ngurusi loh. Rondo biasa. Ya ojo rondo iki kan wis menikah, dia anak mbok. Oh iki jan. Yang belum menikah, yang masih gadis dan keluar negeri, uang boleh dikirim ke keluarga, tapi jangan semua. Kalian harus punya tabungan. Begitu juga bagi kalian yang sudah menikah, jangan semuanya uang dikirim ke suami. Kamu juga ya. Aman Miss. Suami saya nggak mau uang saya Miss. Oh, alhamdulillah. Jadi ya syukur itu buat kunci kamu sendiri. Enggak, kalau udah suami istri itu kuncinya gini Miss, nggak usah percaya sama omongan orang lain. Percaya aja sama suaminya. Oh, tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. 50-50 gitu. Tidak juga. Tidak juga sayang. Iya, Kenapa? Orang tua bisa membohongi anak, apalagi suami. Nah, ibu aja yang darahnya gak kita dipotong dengan darahnya itu tetap mengalir, kowe gak mungkin bisa ngomong, aku mau darah ibu, aku bukan anaknya ibu. Aku bukan anaknya ya. Itu aja bisa berbohong. Apalagi suami yang cuma ditidurin. Iya sih. Bener gak aku ngomong? Bener Miss. Jadi percaya pada diri sendiri. Setelah itu memberikan kepercayaan sama orang lain. Tapi jangan high expectation. Jangan terlalu banyak berharap. Curiga boleh. Apakah saya sama suami saya full 100%? Enggak. Saya ada curiganya. Iya, lek gak duwe curiga ya berarti ono-ono. Paham nggak? Jadi saya ada curiganya. Masalah keuangan, masalah rumah. Rumah suami saya. Yang punya suami saya. Tapi saya tidak mengharapkan aku sok ben tuwek kudu nek kene omah iki kudu tak kuasai, enggak. Saya low expectation. Seandainya saya sama dia suatu saat tidak ada jodoh, pulang Indonesia. Begitu juga dengan dirimu. Yang penting kan duit-duit, Tondo. Jadi ada uang yang disendirikan. Saya sama suami saya uang bareng. Tapi saya bilang sama dia, masih ada uang yang saya sisakan di akun saya Indonesia. Di mana yang saya tidak akan ambil. Karena yang cari uang saya sendiri. Saya kerja sekarang. Dan suami saya tahu. Jadi kalau bilang suami asing di atas surat gampang suwek, Nduk. Wong ibuke sing gak aliran darahe gak ono surate. Blakrak kok. Iya kan? Apalagi suami. Nah, anak begitu juga. Jangan terlalu percaya sama anak. Karena tidak jarang anak durhaka. Paham nggak? Jadi posisimu saiki kecepit di tengah antara percaya sama ibu, suami, atau suatu saat setelah punya anak. Nah, intinya simpen sendiri. Saya punya anak 2. Apakah saya mengharapkan anak saya mengingoni saya? Oh enggak. Saya enggak. Anak saya cowok cewek. Cowoknya nggak punya mobil, ceweknya punya mobil. Aku bilang sama mereka, kalau kamu sudah menikah, donyoku tak pintai kabeh, Nduk. Kenapa kok tamak Miss Yuni? Bukan tamak. Karena aku pingin mereka usaha sendiri. Tidak mengandalkan saya. Nah, hari ini kamu itu bukan berbicara dengan anak, tapi berbicara dengan ibumu. Jangan mengandalkan kamu. Iso ora? Iso apa ora? Lek kamu nggak iso, aku nggak marani kamu di Jawa Tengah loh. Iso apa ora? Bisa nggak? Bisa nggak punya usaha sendiri di Jawa Tengah? Apa yang kamu inginkan ke depannya? Saya dulu sampai sekarang saya masih kerja, Miss. Pingin apa kamu ke depannya kalau pulang Indonesia? Bikin usaha salon lagi. Salon lagi? Ya, saya kan bisa kayak semuanya saya bisa, alhamdulillah. Bisa apa kamu? Semua facial, terus filler, semuanya aku bisa, Miss. Wow,
Ya sampe tak golek awakmu, tak obong wae lek aku sekon bayar ngono. Iya Bu ya. Saya cita-citanya kesini lagi Gratis. tuh minggu libur mau buka kayak gitu toh Miss. Alhasil nggak boleh libur. Ilhami dan katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Tuh. Kekuatan doa, Dok. Kekuatan doa. Tiba-tiba majikannya diketuk hatinya, minggu kamu suruh keluar. Nggak bisa Liburan. Miss, karena dia itu terlalu posesif sama COVID. Karena di rumah yang satunya ada bubunya takut. Belum. Orang itu jangan langsung dipotong. Karena kekuatan doa itu merubah segalanya. Kamu itu tidak percaya dengan Tuhan, lek ngomong kayak gitu. Saya itu bilang sama Mbak Siti bahwa dia tidak akan libur hari Minggu. Pada kenyataannya suamiku libur hari Minggu, Mbak Siti libur hari Minggu. Loh, kita itu tidak tahu. Sampai aku ngomong sama Mbak Siti mau apa mau bakari dupo toh? Kok iso diliburno hari Minggu? Paham nggak maksudku? Dibongi menyang. Paham nggak, Dok? Paham. Jadi lek kamu bilang tidak mungkin, itu karena pikiranmu, otakmu yang bilang nggak mungkin. Karena aku udah bilang ya Miss, Bukan bilang, berdoa dan berusaha. Kan kamu sudah berusaha, kan belum doa nih. iya sih Miss. Lah iya, kowe kira percaya dengan keberadaan Tuhan. Tuhan itu maha membalikkan hati. Kowe muni ora, saiki iya. Dan ingat perhitungan manusia 1 tambah 1 itu 2. Tapi perhitungannya Tuhan 1 tambah 1 itu 100. 1 tambah 1 itu 20. 1 tambah 1 itu 100 juta. Jangan menyepelekan kekuatan itu. Kekuatan itu dulu saya nggak percaya, tapi setelah saya buka bisnis, setelah saya menjalaninya, dan Tuhan bisa ngambil kapanpun. Wah, iku sing perlu kamu tahu. Lek kamu bilang nggak mungkin Amis, wong aku wis ngene. Lho, lek kamu bilang dalam hatimu tiap pagi pingin minggu tapi gak mungkin, pingin minggu tapi gak mungkin. Kan kekuatan doamu, Dok. Kan kamu yang berdoa. Loh, tapi lek kamu bilang, sampai lek dino minggu aku ngene-ngene. Gak apa-apa lah. Tiap hari berkata pada dirinya sendiri, aku libur minggu. Malam-malam majikannya kau celuk. Wes minggu libur loh. Kekuatan doa, Dok. Ojo dicepelekno. Dan kamu juga ngomong pada dirimu sendiri bahwa ibumu akan melepaskanmu. Gak mungkin, Miss. Wah, lah yo nyepelekna sing kuasa ya angel, Dok. Karena ingat, manusia itu cuma berusaha. Saya nentokno kono. Tiket pesawat wis tak tukokno, bagasi wis tak siapno. 3 hari lagi terbang, tidak ada masalah, sikilku ceklek. Loh. Paham nggak? Jadi jangan bilang kalau kamu memberi terus menerima itu tidak juga. Kowe nandur, yo ngenteni di rumah dulu. Ya sekarang kamu disuruh libur minggu ya nggak mungkin, wong kamu baru kerja 3 bulan di Hong Kong. Paham nggak maksudku? Lah kalau kamu bilang nggak mungkin ya nggak mungkin. Pembantuku Filipin selalu percaya bahwa dia, Mem, boleh nggak aku 1 tahun sekali pulang liburan ke Natalan ke Indonesia, ke Filipina? Aku bilang nggak bisa, nggak mungkin, aku punya anak bayi. Tapi mungkin karena doa terus tak pikir-pikir, ya wes liburan Natalan aku tak libur seminggu. Ya aku ngomong sama si cewek, awakmu lek tiap tahun pulang ke Filipina. Enggak. Kekuatan doa. Padahal saya itu nggak dapat libur, tapi bos saya ngasih libur. Ngerti nggak? Iki loh, otaknya iki loh sendiri, pikiran kita itu loh yang harus bergerak. Paham? Jadi jangan berpikir bahwa tidak bisa. Lek kamu pikir tidak bisa, ya nggak bisa, Dok. Mbok taruhan apa nggak bisa? Lek kamu pikir bisa, pasti bisa. Dan percaya kata-kata saya. 1 tambah 1, 2. Tapi Tuhan yang bicara, 1 tambah 1, 100. 1 tambah 1, 500. 1 tambah 1, 1 miliar. Loh, gak ngerti mau enek uang kena jackpot. Ya ora, Bu. Lelah habis. Oleh lo habjo. Mau itu wak kaget. Paham nggak? Oh ya, kamu harus ngomong. Kak, saya itu bisa. Kalau hari ini masih belum, ya ora apa-apa. Coba lagi. Kecuali Tuhan sudah bilang, ayo mulai. Lah, wis tuh tamat iki wisan, nggak ada harapan lagi. Benar nggak, Bu? Masih muda. Terus semangat. Orang kaya mulai ya nggak mulai kayak aku ya. Betul. Cinta di atas kontrak. Begitu juga Tuhan ngasih kita kontrak. Kontrakmu umur piro? Kita nggak tahu. Kontrak aku umur piro nggak tahu. Yang penting kita melakukan yang terbaik. Selebihnya ben Tuhan sing ngatur.
Orang lain bisa menghakimin kita. Orang lain bisa bilang kamu pelacur. Tapi ya Tuhan tahu apa maksudmu. Nggak usah dijelasin sama orang yang nggak suka. Karena orang yang tidak suka, dia akan tetap tidak suka. Tapi orang yang suka, walaupun kamu jadi pelacur, dia pun masih mau sama kamu. Oh, ini kekuatannya Tuhan juga. Ngerti? Bawa serta Tuhan dong. Jangan berpikir bahwa semuanya tidak mungkin. Saya tidak percaya dengan dukun. Kenapa? Dukun itu adalah buah karma kita sendiri. Dukun itu cuma melancarkan aja. Gak ada dok yang bisa menyentuh tubuhmu. Sebelum kamu tidur, baca bismillah. Tubuhmu wis dijogo mbek sing kuwasa. Gak ada siapapun yang bisa menyentuh kamu, tubuhmu. Saat batinmu tidur, tubuhmu juga tidur. Lah kamu kan gak selaras. Tubuhnya tidur, batinnya ngeluyur. Iya benar? Apa pentong karo kire. Nanti selaraskan. Dan ingat-ingat kata-kata Ece Yuni. Kamu suatu saat bisa buka usaha yang besar di Jawa Tengah. Dan aku akan nunggu kamu. Oh enggak jauh gratisan kok, aku mau guyon tok. Yo ya. Umpamane digratisi ya. Iya, aja bu. Mungkin nek Karmayanti mbek Karmayanto arek-arek mrene ra bayar modar pindho ngono. Ya, paham ya sayangnya. Jadi punya kekuatan sendiri kamu pasti bisa. Ada yang lain lagi? Wis lega? Alhamdulillah. Belum ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya minta maaf podcastnya panjang banget. Nggak pernah sepanjang ini, cuman apa? Karena saya tadi sebenarnya saya masuk ke sana dan jatuh ke sana. Sempat nangis kan mbak saya? Karena kebawa, ya ini ya saya katakan adalah energi negatif ya ini. Tapi saya cepat-cepat mengambil diri saya karena saya tahu saat dia jatuh dan saya jatuh bareng sama dia akan semakin terpuruk. Tapi ini adalah orang hebat mbak. Karena sampai hari ini dia ada di depan saya dan mengungkapkannya. Jadi aku tunggu kamu di garis finish, sukses. Jangan lupakan saya. Oi. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.